kan di samping itu banyak tokoh-tokoh dari NU juga gitu dilihatnya Gus, tidak hanya Caimin. Saya sangat optimis, catat ya, kalau para santri dan kiai ini sadar tentang pentingnya politik. Jadi kesadaran politik sejauh mana? Kalau para kiai, para santri, wabil khusus nih pengurus PBNU yang belum sadar tentang pentingnya kesadaran politik, khususnya politik kekuasaan tentunya. Kalau mereka sadar itu, kita menang karena kita mayoritas. Kita contohkan saja santri. Santri itu datanya 4,6 juta yang aktif. Yang tidak aktif, alumni ini, angkanya bisa sampai 15-20 juta. 20 juta ini dia punya keluarga juga. Semua punya keluarga. Dengan keluarganya, angkanya bisa 40 juta. Itu putaran pertama selesai. Kita ngomong santri saja. Belum lagi ketika para kiai itu solid, satu barisan, ini momentum kita. Jangan bicara yang remeh-temeh. Remeh-temeh itu bicara jangka pendek. Ayo kita bicara jangka panjang. Jangan sampai ada pihak-pihak yang pengen membeli suara misalkan. Nah ini jangan sampai. Kenapa? Karena memang budaya di kita, ya ini masalah nih. Budaya politiknya. Saya heran hari ini, contoh lah pengurus PBNU ya sibuk mengkampanyekan anti politik identitas. Padahal tidak ada masalah dan politik identitas. Kesamaan-kesamaan itu kan wajar, pilihan dimanapun juga nggak apa-apa. Ada kesamaan agama, itu hak politik tuh. Kesamaan golongan, ya kesamaan daerah, itu kan boleh saja digunakan. Justru yang saya heran kenapa tidak ada penjelasan, tidak ada penolakan, tidak ada isu yang dimunculkan oleh PBNU misalkan tentang money politik. Bahaya yang kita hadapi hari ini itu bukan isu politik identitas, tapi bahaya mini politik di mana demokrasi kita dikendalikan oleh uang. Ini tantangan kita. Jadi seluruh visi misi dari calon pun itu artinya tidak ada artinya. Kenapa? Karena masyarakat menunggu dapat uang dari mana, baru coblos apa. Nah ini kesan ini mestinya para kiai PBNU sebagai struktur dari organisasi NU ini yang mengedukasi. Kita harus sadar politik, jangan sampai politiknya politik uang. Ya minimal lah, uangnya ambil tapi jangan coblos orangnya, kan begitu. Kalau memang udah susah masyarakat itu diedukasi, nggak apa-apa lah ambil uangnya, tapi jangan coblos partainya. Kenapa? Partai santri ini, PKB ataupun Amin, ini kan mustad'afin, ya sumber daya ekonominya lemah. Kalau mengandalkan uang, uangnya dari mana? Kan ini nggak ada uangnya nih, ya. Kita yang butuh adalah kesadaran politik, saya kira itu yang paling penting. Kalau warga NU ini sadar politik, menang kita ini. Kita adalah mayoritas. Jadi meskipun Ustadz Afin optimis Amin menang ya? Oke. Asalkan satu, kesadaran politiknya tumbuh bahwa penting merebut kekuasaan itu hukumnya kan sudah fardu ain lagi buat para santri, udah fardu ain kita bersama-sama. Rebut kekuasaan hukumnya fardu ain. Kita heran gitu. Dalam agama ini kan jelas ada perintah ya. Ini dalam hadis, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus ubah dengan tangannya. Ma maknal yad ini al-wilayah, kekuasaan. Jadi yang paling pertama dalam agama, kita pengen merubah, kita pengen dakwah, kita pengen menegakkan keadilan, kesejahteraan apapun dengan al-yad, wilayah. Dengan kekuasaan, bukan dengan tangan yang dimaksud itu kan bahasa sinonim ya. Nah kekuasaan ini penting sekali ya. Fa illam yastati fabilisani, kalau tidak mampu merebut kekuasaan, kemampuannya cuma ngomong doang ya, maka fabilisani, dengan cocok doang tuh ngomong, pengaruhnya kecil. Kiai banyak, ada 2 juta kiai dengan satu presiden. Siapa yang bisa mengubah Indonesia? Satu presiden. Kenapa? Karena dia memiliki kekuasaan. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan sampai kita abai terhadap kepemimpinan nasional ini. Oh, kalau mau masuk surga dalam hadis urutan pertama tuh Imam Al-Adil, bukan ulama. Pemimpin dulu yang masuk surga. Ya, artinya derajat pemimpin itu luar biasa. Saya juga heran, pemimpin itu kenapa yang malah datang ke kiai gitu kan? Dia posisinya lebih tinggi sebetulnya. Kenapa? Karena dia pemilik kewenangan. Maksud saya itu, coba kalau kita sadar, kita harus jadi pemimpin hari ini. Masa dipimpin terus? Saya menyampaikan ke anak, nak, kalian masuk Bima ini, saya tidak pernah menyampaikan, selamat datang orang-orang terbaik.
Saya nggak butuh orang terbaik, tapi saya harus sampaikan selamat datang calon pemimpin masa depan. Kenapa kita menanam di kepala para santri itu kalau harus memimpin? Karena problem kita selama ini berpuluh-puluh tahun kita lemah dalam kekuasaan, tidak memiliki kewenangan, kepemimpinan, ya selalu dipimpin. Nah ini akhirnya termarginalisasi, ya. Untunglah ada PKB ini, pelan namun pasti sudah banyak dibantu nih kaum Nahdliyin, ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang kita sudah nggak bisa tuh orang terus jujur. Ada undang-undang pesantren, dana abadi pesantren, hari santri nasional, itu perjuangan dari PKB. Kenapa? Karena sudah mulai berpikir tentang kekuasaan. Coba kita bayangkan kalau tanpa PKB berjuang secara politik, nggak mungkin hari ini santri seperti sekarang. Jadi banyak kebijakan yang diperjuangkan. Nah kepemimpinan itu ya dari mulai presiden, ya DPR dan lain sebagainya. Saya kira itu.